Malam itu, aku pikir semua hanyalah mitos. Tangisan wanita di liang bisu, pasti lelucon anak-anak desa. Tapi ketika aku menyalakan senter, tanah di bawah kakiku bergetar, dan aku menatap langsung ke mata wanita yang menangis, yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aku berlari, tapi suara itu mengikuti setiap langkahku. Kadang seperti tawa mengejek, kadang seperti isakan putus asa yang menusuk kepala. Aku pikir bisa bersikap pintar, merekam semuanya untuk konten viral. Tapi seiring malam makin gelap, aku sadar. Di liang bisu, keberanian, kesombongan, dan ambisi bisa berakhir. Jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Lando Fadul, 28 tahun, selalu dikenal sebagai pria pemberani tapi ceroboh. Orang-orang bilang dia terlalu percaya diri untuk ukuran orang Kupang, suka mengekspor hal-hal mistis demi konten media sosial, dan kadang meledek siapa saja yang takut hantu. Malam itu, dengan ponsel di tangan dan senter yang berkedip-kedip, Lando berjalan menuju hutan di pinggir desa Liang Bisu. Ambisinya jelas, membuktikan bahwa semua cerita tentang tangisan wanita di desa itu hanyalah mitos belaka, supaya namanya viral sebagai peneliti mistis hits. Ia tersenyum sinis sambil menatap pepohonan gelap. Mereka bilang ada suara tangisan setiap malam. Pasti cuma anak-anak desa lagi bercanda. Pandai berbicara, tapi tidak sabar menghadapi hal-hal yang tak terduga, Lando memutuskan untuk melewati jalan setapak yang biasanya dihindari warga. Awalnya hanya ada suara jangkrik dan angin yang berdesir, tapi di kejauhan terdengar sesuatu, suara lirih seorang wanita menangis. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Lando menepuk dadanya dengan bangga. Dengar itu, tangisan palsu. Aku akan buktikan malam ini semuanya bohong. Ia maju, langkahnya tergesa-gesa, hampir tersandung akar pohon. Semakin jauh ia berjalan, suara itu semakin jelas. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tangisan itu muncul dari berbagai arah sekaligus, dan lantai tanah di sekitar menjadi basah dan licin. Panik mulai mengintai, tapi Lando menahan rasa takut, karena ia tidak ingin terlihat pengecut di depan kamera dan teman-temannya. Di sebuah lapangan kecil, tiba-tiba Lando melihat sosok wanita berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah, duduk di bawah pohon lontar. Tangisnya membuat udara terasa dingin, dan setiap kali dia bergerak, tanah di sekitar bergetar. Lando menahan napas, lalu tertawa gugup. Cantik juga ya. Tapi tunggu, rambutnya kok panjang banget? Tangisan berubah menjadi tawa yang menyeramkan, bercampur dengan suara anak kecil. Lampu senter Lando mati total. Panik dan rasa ingin tahu yang berlebihan membuatnya tetap melangkah maju, padahal akal sehatnya sudah berteriak untuk mundur. Ponselnya jatuh dan merekam adegan yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Di kejauhan, lampu-lampu rumah warga berkedip. Mereka tahu, tangisan di liang bisu muncul lagi. Dan Lando, si pemberani tapi ceroboh, telah memasuki wilayah di mana mitos bukan sekedar cerita rakyat. Ini nyata dan berbahaya. Lando Fadul masih terpaku di lapangan kecil itu, menatap sosok wanita berpakaian putih yang kini berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, tetapi tatapan matanya, meski samar, membuat tulang belakang Lando seperti disetrum. Tunggu. Mungkin ini cuma trik cahaya atau ilusi. Lando bergumam, mencoba terdengar cerdas di depan kamera ponselnya. Tapi suara tangisan wanita itu semakin jelas, kini terdengar di telinga kanan dan kiri. Bukan suara alam, bukan suara manusia biasa. Ini suara yang membuat napas berhenti sebentar. Lando maju setapak demi setapak, senter mati, ponselnya jatuh ke tanah berdebu. Ia menunduk untuk mengambilnya. Dan ketika itu, tanah di sekitarnya terasa seperti bergerak sendiri. Ia terjerat akar pohon, terjatuh dan menjerit. Tapi suara itu justru terdengar seperti tertawa mengejeknya. Ya ampun, aduh, aku harus viral. Tapi ini serem banget. Lando mengoceh sambil mencoba bangun. Di matanya, sosok wanita itu kini tampak mengambang sedikit di atas tanah. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Tapi suara tangisannya membuat daun-daun berguguran di sekitarnya. Lando berlari, tapi semakin lari, semakin banyak suara tangisan muncul di kanan kirinya, seperti desa liang bisu menertawakan keberaniannya.
Di sela-sela paniknya, Lando sempat berkomentar. Siapa sih yang bikin efek suara ini? Kok realistis banget sih? Ia sampai di sebuah rumah kayu kosong yang menurut warga dulu pernah dihuni seorang wanita yang meninggal tragis karena patah hati. Mitos lokal mengatakan roh wanita itu selalu menangis di malam bulan baru. Lando menempelkan telinganya di pintu, mencoba merekam suara itu. Tapi tiba-tiba pintu mendadak terbanting sendiri dan ia terpental beberapa langkah. Lando berguling di tanah, ponselnya terlepas. Ia menatap ke langit malam, nafasnya tersengal, tapi dalam hati masih terdengar ambisinya. Aku harus selamat dan tetap viral. Di kejauhan, dari balik pepohonan terdengar bisikan lirih. Lando, kamu yang mencari. Sekarang, ikutlah. Lando menatap ke sekeliling, gagal memahami arah suara itu, tapi sisa akal sehatnya berteriak. Ini bukan ilusi lagi, ini nyata. Ia menyadari, keberanian yang dia banggakan, sifat cerobohnya, dan ambisi untuk viral kini membawa dia pada bahaya yang tak bisa ia hindari. Tangisan wanita liang bisu bukan sekedar cerita rakyat, ini nyata, dan Lando baru saja terjebak dalam lingkaran mistis yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Lando Fadul terengah-engah. Ponselnya tergeletak di tanah berdebu. Senter mati total. Tangisan wanita itu kini terdengar dari segala arah, menembus hutan, rumah kosong, bahkan tanah di bawah kakinya seakan bergetar mengikuti iramanya. Ia mencoba berlari, tapi hutan liang bisu seperti berubah. Jalan setapak yang tadi ia lewati kini penuh dengan akar dan bayangan bergerak, menjerat kakinya. Oke, ini lucu, tapi astaga, jangan ikut aku dong. Lando berteriak gugup sambil tersandung. Di depannya, sosok wanita putih muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya sepenuhnya terlihat, pucat dan basah oleh air mata yang tidak pernah berhenti. Mata hitamnya menatap Lando dengan kesedihan yang menyayat hati. Tetapi tangisannya kini bercampur tawa seram, membuat udara di sekitarnya menjadi dingin. Lando mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Otaknya berputar. Ambisinya, ingin viral, ingin membuktikan mitos itu bohong, mengubah dirinya menjadi korban. Ia sadar, sifatnya yang ceroboh dan ingin terkenal membawa dirinya ke ujung bahaya nyata. Tiba-tiba, dari semak di dekatnya muncul sosok-sosok samar lain. Wanita-wanita yang menurut mitos NTT juga mati tragis, roh penasaran yang ikut menangis bersama sang wanita putih utama. Tangisan itu menjadi koor seram, membuat seluruh hutan liang bisu seakan hidup. Lando menutup telinga, tetapi suara itu menembus pikirannya, berbisik. Kamu yang datang. Sekarang, jangan pergi. Ia tersandung ke tanah, dan saat itu ia melihat tanah di depannya retak, menampakkan cahaya hijau samar. Dalam kepanikan, ia berteriak, mencoba merayu roh itu dengan gaya sarkastik yang kerap ia pakai di konten sosial medianya. Ini serius ya? Aku cuma mau viral, bukan mau ganggu kalian. Tolong ya. Tapi roh itu tidak terganggu. Tangisan berubah menjadi bisikan yang menusuk kepala Lando, memaksa dia untuk melihat ke dalam tanah yang retak. Di sana, bayangan dirinya sendiri terpantul, tapi wajahnya pucat, penuh ketakutan. Lando akhirnya menyadari satu hal. Di liang bisu, ambisi, kesombongan dan rasa ingin viral bisa membawa maut jika bertemu dengan mitos yang nyata. Setiap langkahnya sejak masuk hutan kini menjadi pelajaran pahit. Tangisan wanita bukan sekedar cerita rakyat. Ini peringatan bagi siapapun yang meremehkannya. Namun di tengah kengerian itu, Lando tetap ceroboh sampai akhir. Ia mencoba mengambil ponselnya untuk live stream terakhir, dan tepat saat lampu senter menyala, ia terpleset ke jurang kecil di samping pohon lontar. Hanya nyangkut di akar, menahan tubuhnya. Sosok wanita itu menghilang, tetapi tangisan masih terdengar, jauh di hutan, seperti menertawakan keberanian sekaligus keluguannya. Lando menggeliat, menatap ke kamera ponselnya, dan berkata sambil tersenyum gugup. Jadi ini konten viral banget deh. Tapi jangan ditiru ya guys. Hutan liang bisu tetap sunyi setelah itu. Tapi penduduk desa tahu, suara tangisan wanita akan terus muncul, menunggu siapapun yang cukup ceroboh untuk menganggapnya hanya cerita. Lando Fadul akhirnya berhasil merangkak keluar dari jurang kecil dengan tubuh penuh luka lecek dan debu.
Ponselnya masih menyala, menampilkan rekaman tangisan yang membuatnya merinding setiap kali diputar ulang. Ia tersenyum lemah, mencoba menenangkan diri. Ya ampun, selamat. Tapi konten ini, viral banget ya. Namun ada yang aneh. Sejak malam itu, setiap kali Lando berada di tempat gelap atau sepi, ia mendengar suara tangisan samar, lirih, persis seperti wanita di liang bisu. Kadang terdengar dari arah kanan, kadang dari kiri, tapi tidak pernah terlihat wujudnya. Lando menyadari, hantu itu tidak pergi begitu saja. Ambisinya yang dulu hanya ingin viral, kini meninggalkan bekas mistis di dirinya. Bahkan teman-temannya yang menonton rekaman dari rumah masing-masing melaporkan suara tangisan itu terselip dalam rekaman ponsel Lando sendiri, seperti menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dalam hati, Lando tersenyum pahit. Ia masih pemberani, masih ceroboh, tapi sekarang ada rasa takut yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu, liang bisu bukan sekedar hutan atau cerita rakyat. Di sana, ambisi dan kesombongan manusia bisa menarik perhatian roh penasaran. Dan yang paling menakutkan, Lando tahu suatu hari nanti suara itu akan memanggilnya lagi. Dan mungkin lain kali ia tidak akan selamat. Di kejauhan, hutan liang bisu tetap sunyi. Tapi bagi mereka yang mengenal mitos itu, suara tangisan wanita selalu menunggu, siap menjerat siapapun yang cukup ceroboh untuk menertawakannya. Lando menatap ke kamera ponselnya sekali lagi. Bergumam dengan nada setengah bercanda, setengah takut. Jangan salahkan aku ya kalau kalian juga dengar tangisan, karena aku sudah ketemu langsung. Dan malam itu, suara tangisan wanita di liang bisu terdengar sedikit lebih dekat, seolah menertawakan keberanian sekaligus keluguan Lando.